Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara, mahasiswa peserta mata kuliah grafik dan visualisasi, mahasiswa program studi program sarjana sistem informasi. Kita ketemu lagi hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang izin tadi, 2 orang ya kalau nggak salah, itu karena katanya ada gangguan kesehatan, mudah-mudahan gangguan kesehatan ringan dan segera pulih kembali. Yang hadir di sini, saya kira semuanya dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat di tengah pandemi saat ini yang belum juga mereda ya. Mudah-mudahan bisa segera kembali seperti sedia kala. Oke, hari ini kita akan membahas khusus tentang exploration chart. Dari berapa kali ya? Dari berapa kali tugas koleksi yang saya minta ke Anda, ini kalau tidak salah sudah minggu ketiga untuk mengumpulkan exploration chart. Dan lagi-lagi minggu ini belum ada yang bisa saya pilih untuk disebut sebagai exploration chart. Artinya ya pemahaman kita tentang exploration chart itu masih belum ketemu ya. So, hari ini saya akan bahas khusus tentang exploration chart. Seperti apa itu exploration chart? Ya, intinya sebenarnya exploration chart itu adalah visualisasi dari data. Jadi, bukan diolah dulu kemudian hasil olahannya divisualisasikan. Data yang ada itu langsung divisualisasikan. Ya, jadi intinya exploration chart itu adalah visualisasi data untuk keperluan analisis. Jadi kalau kita melihat data itu mentah, ya data itu secara mentah, ya angka-angkanya itu satu tidak nyaman, ya tidak nyaman untuk dilihat. Kedua kita nggak bisa menangkap ini apa lagi namanya makna atau apa artinya ini angka-angka. Ya, saya kasih contoh begini, saya share lagi, saya ganti sharingnya ya. Saya stop dulu yang ini, saya ganti jadi full screen. Oke, sudah kelihatankah? Sekarang saya switch ke sini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Apa yang tampil? Angka-angka. Angka-angka. Yang saya tunjuk ini angka berapa? 3,464. 3,464. Oke, berarti jelas ya. Nah, ini angka apa? Ya, ini angka apa? Ini data loh. Ya, ini data. Memang data ini memang sudah hasil jumlahan, tapi ini data yang tersimpan. Data ini dikumpulkan oleh World Bank, ya, Bank Dunia. Intinya mereka mengumpulkan data ya, angka kematian, ya, angka kematian kelahiran, ya, ini kelahiran bayi neonatal, mortality rate, angka kematian bayi per 1000 kelahiran, ya, per 1000 kelahiran dari sekian banyak negara, ya. Dari sekian banyak negara, nanti saya kasih tunjuk ya di praktikum nanti di kegiatan praktikum kita, saya kasih tunjuk di mana kita bisa dapat data-data seperti ini. Ya, banyak data yang dipublish yang bisa kita jadikan sampel bisa kita jadikan sampel untuk pelajaran visualisasi kita, atau bahkan kita bisa jadikan sumber data. Ya, kalau misalnya besok-besok skripsi Anda ada kaitannya dengan data tertentu, kita bisa cari-cari data-data yang ada di internet, ya, terbuka untuk umum. Ini saya download free, ya, dan ini data asli, data valid,
ya, dikerjakan dan diolah oleh lembaga yang punya kompetensi. Ini World Bank, ya, ini datanya dari World Bank. Ada berapa negara? Ini belum sampai bawah nih, 268 ya. 268 dari A to Z, ya, dari A sampai Z, 268 negara, dan itu angkanya dari tahun berapa? Ya, dari tahun 1960 sampai 2019. Jadi 2020 belum ada data. Ya, 2020 belum selesai mungkin. Nah, ini memang memang ini olahan apa lagi namanya? Data per tahun. Ya, data per tahun. Jadi dijumlahin per tahun. Jadi sebagai contoh misalnya negara ini itu ada 35 pada tahun 2019 ada kematian bayi, ya, kematian bayi baru lahir 35 dari 1000 kelahiran. Ya, kematian bayi baru lahir 35 dari 1000 kelahiran. Jadi tiap 1000 kelahiran rata-rata ada 35 bayi yang meninggal. Nah, ini kenapa ini penting? Ini adalah indikator kesehatan dari sebuah negara. Ya, tingkat kematian balita, tingkat kematian ibu melahirkan itu biasanya menjadi indikator. Kalau tingkat kematian itu umum, ya, maksudnya bisa saja orang meninggal karena usia, ya, atau karena kecelakaan, atau jadi tidak selalu menunjukkan tingkat kesehatan, tapi kematian bayi itu berkaitan langsung dengan berkaitan erat, ya, langsung atau tidak langsung dengan tingkat kesehatan. Makanya patokannya bisa dijadikan patokan untuk tingkat kesehatan. So, kalau kita lihat angka-angka ini yang saya katakan, angka-angka ini tidak nyaman, ya, dan kemudian tidak seolah-olah tidak punya makna, gitu. Ya, seolah-olah tidak punya makna, ya kan? Ayo, bagaimana kita mengamati data ini? Ini data ini termasuk kecil, ya, termasuk kecil. 200 record, 200 sekian record, 260 record dengan berapa tahun, berapa kolom nih? 1960 sampai 2019, 60, ya, 60 tahun, ya. Nah, ini masih termasuk kecil. Bagaimana dengan data yang lebih besar dari ini, ya? Ini saja kita sudah tidak nyaman dan kita berkerut kening kita untuk memahami ini apa sih, ya kan? Nah, coba kalau kita coba ambil begini, saya cari Indonesia, ya. Saya cari Indonesia, Indonesia. Ini kalau mau diambil semua juga bisa. Indonesia, ya. Ini Indonesia. Ambil ini, ya. Dari 1960 sampai 2019. Berapa tahun itu? 60 tahun. Ya, 60 tahun. Sekarang kalau saya jadikan chart seperti ini, sekarang dia lebih nyaman untuk dilihat. Benar nggak? Ya, sekarang lebih enak untuk dilihat dan kita bisa langsung memahami ternyata dari tahun 1960 sampai 2019 angka kematian bayi baru lahir itu menurun. Ya, nah ini yang saya maksud tadi dengan apa? Ini yang tadi saya maksud dengan visualisasi data untuk keperluan analitis. Ya, kalau kita cuma melihat datanya saja, angka-angkanya saja, itu barangkali ya tadi yang saya bilang tidak nyaman. Satu, maknanya apa? Dua, ya, hubungannya angka yang ini dengan yang ini itu bagaimana? Tapi setelah dia berbentuk visualisasi, ya, maka kita jadi punya pemahaman terhadap data itu. Nah, ini adalah exploration chart. Ya, exploration chart itu yang divisualisasikan itu datanya.
datanya. Ya, lepas dari bahwa ini data 1 tahun, oke lah, setahun itu ada pengumpulan data lain gitu kan, kemudian diolah. Sekarang ini jadi data baru, data per tahun. Nah, ini data. Ya, ini data. Oke, ini exploration chart. Oke, nah, terus ini pun juga belum punya makna sebenarnya. Indonesia menurun. Apakah itu baik? Ya, angka kematian bayi baru lahir di Indonesia per 1.000 kelahiran itu menurun dari 1960 sampai 2019. Apa itu baik untuk kita? Apakah ini bermakna baik? Ya, kita belum bisa simpulkan. Ini sama dengan ini sama dengan anak-anak pulang sekolah, terus saya sering cerita gitu ya. Anak-anak pulang sekolah terus lapor sama ibunya, mama, saya dapat 10 di sekolah. Nah, apakah si ibu langsung bilang, wah anakku pinter? Apakah itu maknanya anaknya pinter? Ya, kita nggak bisa menyimpulkan. Kenapa? Tidak ada pembanding. Kalau ada pembanding, kita bisa tahu, oh ternyata anak saya itu di level mana. Ya, nah temanmu dapat berapa? Oh temanku ada yang dapat 80, ada yang dapat 70. Maknanya jadi beda kan? Ya, nah itu yang kita sebut dengan analisis. Kita bisa itu dengan adanya pembanding kita bisa menganalisa. Oh ternyata kondisinya tidak seperti yang kalau datanya tunggal. Nah sekarang coba kita lihat. Saya cari negara lain. Kira-kira negara mana nih yang bagus kita bandingkan? Malaysia ya, Malaysia. Malaysia. Ya, biasanya kan kita lihat tetangga, kan? Kok nggak ada Malaysia? Mal. Wis, nggak ada Malaysia. Oh, ini ada, Malaysia ada. Ini, ya. Ini Malaysia, saya ambil datanya, copy, terus, mana tadi kita punya chart? Oh, ini. Ya, masukkan ke sini. Nah, ternyata kondisi Indonesia itu tidak lebih baik daripada Malaysia. Kondisi kesehatan bayi, ibu dan bayi, itu tidak lebih baik daripada Malaysia. Ya, Malaysia angkanya kurang dari setengah angka kematian per 1.000 kelahiran. Ya, Malaysia yang merah, tadi Indonesia kita udah lihat yang biru. Ya, nah setelah kita membandingkan begini, kita jadi punya kesimpulan kan, ternyata Indonesia masih butuh penanganan. Ternyata Indonesia itu masih lebih tinggi tingkat kematian bayi baru lahir dibandingkan dengan Malaysia. Ya, coba kita cari lagi deh negara apa. Jangan yang kayak negara-negara yang kita sudah tahu itu negara miskin misalnya ya. Kita cari yang Vietnam paling sering sekarang Indonesia itu dibandingkan sama Malaysia, Vietnam. Ini Vietnam tidak ada data di awal. Tapi karena datanya harus sama ya, jadi kita ambil ini Vietnam. Saya ambil datanya, copy. Terus saya masukin ke chart kita tadi. Mana chartnya tadi? Wah, ini karena saya naruh chartnya sembarangan nih. Ya, jadi nyarinya susah. Mana nih? Oh, ini dia. Masukkan datanya. Ini dia. Ya. Dibanding Vietnam, ternyata Indonesia masih lebih buruk. Ya. Ini Indonesia, ini Vietnam, ini Malaysia. Nah, ini exploration chart. Ya, yang kita visualkan langsung datanya. Tidak ada olahan. Ya, tidak ada olahan.
Kalaupun misalnya ini data per tahun, oke, itu data per tahun sudah ada olahan sebelumnya ya. Jadi, tapi yang kita anggap data sekarang adalah data yang kebetulan datanya itu per tahun. Ya, nah, datanya yang kita visualkan langsung seperti ini, itu exploration chart. Ya, Pak, pembandingnya Pak, bagaimana bandingannya dengan bagaimana misalnya dia apa lagi namanya? Bagaimana dengan apa satunya exploration chart? Apa kalau informasi? Aduh, kok saya lupa sih. Ada yang ingat? Presentation chart, ya, exploration chart sama presentation chart. Presentation chart itu contoh seperti ini misalnya, ya, saya menyisip ya, saya sisip di sini, ya, saya sisip di sini. Kenapa nggak bisa? Apa salahnya? Oh, sorry, ada itunya, ada kopian datanya tadi. Oke, saya sisip di sini, terus saya bikin begini, sama dengan average. Nggak ada datanya yang atas. Ini pasti divide by 0. Oke, nggak apa-apa, nanti kita hapus itu. Saya copy ini ke bawah. Nah, ini adalah rata-rata dari tahun 1960 sampai 2019. Ya, angka ini adalah angka rata-rata. Jadi, ini sudah hasil olahan. Ya, ini sudah hasil olahan sederhana. Kita menghitung dari rata-ratanya misalnya. Ya, Alt F1 lagi. Oh, sorry. Belum saya select datanya. TCS. Saya pilih datanya dulu. Ada yang divide by 0 harus kita hapus. Nah, ini dalam data science, ya. Dalam data science itu tidak bisa langsung kita olah, ya, tidak bisa langsung kita olah kemudian kita visualkan, tapi ada yang namanya preproses, data preproses. Data preproses itu kita buang data yang tidak berguna, ya, termasuk data kosong. Kemudian data yang duplikat, data ganda. Kalau memang duplikasi itu tidak dibolehkan misalnya. Beda kalau duplikasi itu misalnya hari ini saya belanja, kemarin besok saya belanja lagi, gitu ya. Itu kan berarti terjadi dua data saya, data belanja saya. Itu kan berarti memang terjadi duplikasi, ya kan? Duplikasi yang seperti itu berarti bagian dari data. Tapi ada duplikasi betul-betul datanya itu berulang yang bukan bagian dari data. Nah, itu harus kita bersihkan. Nah, ini contoh ada data-data yang kosong. Itu nanti jelek hasilnya. Jadi ini harus kita singkirkan dulu, harus ada preproses dulu sebenarnya, ya. Tapi nggak apa-apa, ini repot nih kalau saya preproses sekarang, ya. Yang jelas untuk pengolahan data itu mesti kita lakukan preproses. Jadi data yang kosong seperti ini itu harusnya kita buang dulu, ya. Tapi karena fokus kita bukan di situ, ya. Jadi saya langsung coba visualkan saja. Nah, kalau dia berbentuk seperti ini, ya, ini berarti sudah berbentuk presentation chart. Kenapa? Ini adalah simpulan dari data. Ya, ini adalah simpulan dari data. Simpulannya apa? Rata-rata angka kematian bayi baru lahir dari 1960 sampai 2019 adalah ini. Itu sudah olahan. Ya, itu sudah olahan. Apalagi kalau misalnya saya, ini tadi nggak jelas ya, saya taruh begini deh. Ini terus ditambah dengan ini,
Oke, dua data saya jadikan satu chart. Nah, ini dia. Saya ganti tipenya. Chan bar. Ini lebih cocok. Oke. Bisa dibedakan kira-kira? Ya. Ini juga berangkat dari data, kebetulan data yang sama, ya, memang data yang sama, tapi yang disajikan di sini itu adalah olahan dari data. Saya hidden dulu apa? Nah, supaya lebih lapang. Ya, jangan dulu kita bicara estetikanya, ya, tapi bedanya chart ini. Ya, bedanya chart ini dengan chart yang tadi, ya, yang tadi itu data tok gitu, ya, tidak ada pengolahan dulu sebelumnya. Mana tadi? Oh, saya naruh grafiknya sembarangan, naruh chartnya sembarangan, jadi jatuhnya entah di mana. Mana ki? Ah, diganti ya, hilang. Ya udah. Tadi ada contoh ya, data yang langsung saya visualkan. Ya, data yang langsung saya visualkan. Nah, sekarang ini hilang juga dia. Oh, ini. Ya, ini adalah hasil olahan data yang saya visualkan. Ya, olahannya ya minimalis saja, saya pakai rata-rata misalnya. Maka ini seperti ini. Ya, yang tadi yang pertama itu adalah datanya yang saya jadikan chart gitu. Jadi saya tidak lagi melihat angka-angka. Saya melihat langsung pergerakan, kecenderungan, ya kan? Yang tadi saya sebut di sini. Ya, keterkaitan, antar hubungan, kecenderungan atau prediksi. Kalau dia terus menurun berarti oh ya, ini bakal menurun gitu kan? Ya, atau kesamaan, clustering. Kalau kesamaan itu misalnya kita melihat dari apa? Dari data yang ada dengan parameter-parameternya kita bisa mengelompokkan ternyata ini masuk kategori, ini masuk kategori. Sehingga sampel data kita itu tidak cocok untuk clustering. Ya, clustering itu ada dua parameter, minimal dua parameter. Ya. Nah, itu exploration chart. Jadi exploration chart itu data yang kita pindahkan menjadi visual. Oke? Ciri umum. Ya, ciri umum dari exploration chart adalah menyajikan data. Tadi saya sudah katakan, ya. Bedanya dengan ini adalah data yang sudah diolah. Ini juga menyajikan data, tapi ini simpulan dari data. Ya, dengan menghitung rata-rata kita bisa melihat mana rata-rata tertinggi kematian bayi baru lahir. Ya, Panama, North Macedonia, Belgia ternyata, wah itu negara Eropa masuk kategori negara maju. Ya, Afghanistan, mana lagi? Nepal, ya itu. Lihat ini sudah kesimpulan gitu. Ya, ini sudah kesimpulan. Kita bisa lihat negara mana sih yang paling tinggi rata-rata kematian bayi. Ya mungkin tidak cocok nih 1960 itu masih zaman labil gitu ya. Zaman teknologi itu di tahun 80-an ya, 80-an ke belakang gitu. Ya, mungkin kita ambil rata-ratanya di situ. Nah, itu berarti sudah terjadi proses gitu. Ya, itu sudah terjadi proses, sudah terjadi pengolahan data dan kesimpulan datanya, kesimpulan dari pengolahan data itu ini. Ya, bisa dibedakan ya. Kemudian, biasanya terdiri dari beberapa chart. Kebetulan sampel data saya itu sederhana ya. Kebetulan sampel datanya sederhana, jadi chartnya ya segitu aja gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya dia berbasis waktu, ya kalau dia berbasis waktu, kita mau lihat chartnya antara jam 6 pagi sampai jam 10 siang gitu.
Ya, terus jam 12 siang sampai jam 2 siang. Terus jam 6 sore sampai jam 8 malam misalnya. Maka terbentuklah tiga chart gitu. Untuk melihat perbandingan data pagi, siang, sama malam. Ya, atau dilakukan percobaan. Ya, contoh, kita sedang melakukan eksperimen pertumbuhan tanaman. Ya, pertumbuhan tanaman dikasih pupuk sekian gram itu dalam sekian hari angkanya berapa. Kalau pupuk yang ini dalam sekian hari angkanya berapa. Nah, kita menghasilkan banyak grafik. Kita menghasilkan beberapa grafik yang mungkin grafiknya sama, ya, serupa tapi tak sama. Serupa itu artinya mungkin modelnya sama, ya, polanya sama, tapi angkanya berbeda. Kenapa? Kita melihat di waktu yang berbeda atau nilai variabel yang berbeda. Ya, parameter-parameter yang berbeda. Ya, terlihat di beberapa chart gitu. Bisa time series atau periodik atau bisa perubahan nilai dari variabelnya. Ya, kalau time series sih biasanya bisa disajikan di satu chart. Ya, bisa disajikan di satu chart. Jadi dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu bisa satu chart. Ya toh? Tapi atau mungkin dia jam 8 pagi sampai jam 8 malam hari ini, ya, dan jam 8 pagi sampai jam 8 malam kemarin. Nah, itu berarti ada dua chart. Ya, seperti itu. Kemudian biasanya dilengkapi dengan apa yang disebut dengan exception. Exception itu kalau di pengertian informasi, dia adalah pembanding. Ya, contohnya tadi kembali ke contoh adikmu pulang sekolah terus bilang dapat 10. Nah, jangan langsung simpulkan wah dia pinter gitu. Lihat pembandingnya. Ya, pintarnya segimana. Ya. Tadi kita lihat angka kematian bayi baru lahir di Indonesia menurun. Ya, menurun. Tapi apakah itu baik? Apakah Indonesia terbaik? Ternyata tidak. Dibandingkan dengan Vietnam dan Malaysia, kita masih tinggi. Iya kan? Itu gunanya pembanding. Kita bisa melihat kita ada di posisi mana. Ya, lihat lagi buku rapornya. Misalnya, saya suka contoh buku rapor karena itu yang Anda pasti lihat. Ya, ada nilai rata-rata kelas. Nah, nilai rata-rata kelas itu adalah pembanding Anda dapat 8 di matematika. Rata-rata kelas berapa? Rata-rata kelas 7,5. Oke, berarti Anda di atas rata-rata kelas. Anda lebih baik daripada kelas secara umum. Itu gunanya pembanding. Itu yang kita sebut dengan exception. Sales bulan ini berapa? Ya, dibandingkan dengan bulan lalu. Sales hari ini berapa dibandingkan hari kemarin. Nah, selalu ada pembanding begitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan lebih baik atau lebih buruk. Gitu. Oke? Dan biasanya exploration chart itu tidak cantik. Kenapa tidak cantik? Karena kadang-kadang tidak sempat di-retouch. Ya, tidak sempat dimodif, tidak sempat dibikin cantik gitu. Karena memang yang kita mau lihat cuma angka yang disajikan dalam grafik. Itu sudah cukup. Ya, beda kalau dia presentation chart. Presentation chart karena memang akan dinikmati oleh orang lain, kemudian dia harus menarik, dia harus eye catching, ya maka presentation chart itu dibikin lebih istilahnya didesain ya, by design, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia menjadi menarik, menjadi tampil menarik. Tapi tentu saja tidak mengurangi esensi dari data. Ya, itu exploration chart. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa contoh. Ini contoh. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang menyajikan terdiri dari beberapa chart untuk satu objek yang jadi fokus, ya. Bisa time series atau real time atau bisa perubahan nilai variabel. Kita lihat yang ini. Ya. Ini pada jam. Ya, ini pada jam. Kemudian untuk beberapa hari. Ya. Ini adalah data conversion rate. Conversion rate itu kalau kita cerita e-commerce.
Ya, kalau kita cerita e-commerce itu berarti orang sudah dikonversi dari pengunjung menjadi pembeli. Jadi ketika Anda masuk situs e-commerce, ya, Anda baru jadi pengunjung. Pilih-pilih barang, masukin wishlist, ya, itu masih jadi pengunjung. Tapi ketika Anda sudah membayar, bertransaksi, membayar berarti membeli, maka itu berarti terjadi proses konversi. Apa yang dikonversi? Anda dari tadi pengunjung berubah menjadi pembeli. Gitu. Nah, itu yang dia sebut dengan conversion rate. Jadi mungkin ini sebuah website online, ya, sebuah website toko online, di mana dipantau setiap jam itu, ya, dari Senin sampai Minggu itu berapa conversion rate-nya? Ya, tadi conversion rate berapa pembelinya? Simpelnya begitu. Ya, jadi lihat ini adalah datanya dikumpulin sehari. Ya, bukan sehari, ini per jam loh. Ini datanya per jam. Ya, ini datanya dikumpulin per jam. Jadi dihitung tek gitu ya. Kebetulan kalau dia website kan gampang tuh hitungnya. Ya kan? Gampang hitungnya, terdata setiap jam, setiap menit transaksi. Ya. Nah, ini adalah data conversion rate pada jam yang berbeda, pada hari yang berbeda. Ini exploration chart. Ya, dan sempat di-retouch, jadi warna-warninya cukup menarik. Dari situ orang bisa melakukan analisis. Ternyata lebih banyak itu orang belanja di jam 10 pagi, ya, jam 10 pagi hari Kamis, ya, hari Kamis jam 10 pagi, dan ternyata orang jarang belanja di hari Sabtu dan hari Minggu. Ini sudah di puncak, gitu kan? Jam 10 rata-rata terjadi transaksi yang besar, tapi itu tidak terjadi pada Sabtu dan Minggu. Nah, itu analisis. Dari data, seandainya data ini kita lihat datanya, ini angka-angka saja, gitu. Ya, angka-angka yang kita tidak ngerti sebenarnya kalau hanya melihat angka-angka itu. Ya, seperti ini. Ya, saya sembunyi chartnya. Ya kan? Ini melihat begini, apaan ini? Ya, tapi setelah dia disajikan dalam bentuk visualisasi, ya, maka dia jadi lebih cepat untuk dipahami, lebih mudah untuk dianalisis. Oke? Nah, ini harusnya, tapi saya tidak lihat ada yang ngambil kasus ini, ya. Ini adalah exploration chart yang paling banyak digunakan. Apa ini? Ini adalah valuta asing, ya, grafik forex, foreign exchange, ya. Fluktuasi mata uang, ya, fluktuasi mata uang dari menit ke menit. Ini dari, ini sebenarnya dari hari ke hari nih, ini per hari ya, karena angka mata uang itu dihitungnya per hari ya, kurs itu dilihat per hari. Nah, ini per hari. Jadi dari April Mei di sini ada 30 data di sini. Ya. Kalau kita lihat dia punya Januari, Desember lihat dia punya skala sini bulanan, tapi kan tidak. Di sini tetap ada data sebulan gitu. Ya, di sini tetap ada data sebulan. Antara Maret dengan April di sini ada data sebulan. Ya, ini. Tunggu, ini kok sudah ada Mei-nya ya? Saya nggak lihat ini tahun berapa. Kalau dilihat angkanya ini sih sekarang, ya, cuman sudah ada Mei-nya. Ya, tapi anyway, ini adalah data yang visualisasi dari data. Ya, berapa pembukaan. Jadi grafik ini di sini ada 4, satu batang ini ada 4 data di sana. Ya, berapa nilai pada saat sesi pembukaan,
berapa nilai terendah pada saat transaksi, berapa nilai tertinggi, dan berapa nilai pada saat penutupan. Ya, ada 4 data di sana. Ya, ada empat data di sana untuk 1 hari. Ya, untuk 1 hari. Gitu. Nah, bisa dibayangkan bagaimana angkanya. Ya, mungkin ini tidak terlalu rumit, Ji. Ya, tidak terlalu rumit karena ini per hari. Jadi kalau dia sekian bulan, misalnya sekian tahun atau ya sekian bulan berarti 30 kali misalnya 12 bulan misalnya ya. 30 kali 12. Ya kan? 360-an, 360 record gitu. Kecil. Tapi kalau kita lihat angka-angka mungkin tetap aja bingung. Ya, dia akan lebih nyaman kalau divisualkan. Dan ini adalah exploration chart. Oke? Nah, ini computer science nih, ya. Apa ini? Ini adalah kamu bayangkan begini. Ini grafiknya begini. Ya. Yang enggak perlu pintar main gitar, tapi kalau coba kamu bayangkan gitar, ya, apalagi yang pintar main gitar, yang cuma bisa lihat gitar, oke, nggak apa-apa. Ya, satu senar gitar kalau dipetik, ya, kalau dipetik bisa dibayangkan bagaimana bunyinya, ya, dia akan bunyi ting, gitu ya. Pertama dia besar, bunyi besar, kemudian dia akan mengecil, tapi frekuensinya naik. Maksudnya, Pak? Ya, kenapa saya ambil contoh gitar? Karena gitar itu bisa kita lihat, ya, senarnya ketika kita petik, ting, gitu ya, dia menyimpang jauh, ya. Jadi senar itu menyimpang jauh, menyimpang artinya dia bergetar, gitu ya, ya kan? Dia jauh dulu. Nah, kalau jauh itu berarti suaranya gede, ya, lebih banyak udara yang dia sibak dan menghasilkan bunyi, ya. Tapi kemudian lama-lama dia dia akan memendek, ya. Dia akan simpangannya yang tadinya segini tiba-tiba pelan-pelan, bukan tiba-tiba, dia akan mengecil, merapat gitu ya, merapat. Tapi karena dia semakin dekat, maka getarannya makin cepat dibandingkan waktu dia masih tinggi. Bisa dibayangkan, ya? Silahkan menghayal, ya. Jadi waktu dia masih jauh simpangannya, itu kan frekuensinya lebih lambat gitu ya. Ya, tapi makin singkat simpangannya, ini pasti bergetar makin tinggi. Ya, sampai kemudian dia diam. Bisa dibayangkan ya? Nah, bunyinya yang kita dengar adalah ding, gitu ya. Bunyi tinggi dulu, bunyi besar dulu, baru kemudian makin kecil, tapi frekuensinya makin tinggi. Nah, itu yang terjadi. Lihat, itu datanya ditangkap oleh mikrofon, ya, atau alat pungut apapun ya, disimpan, itu jadi angka-angka per time gitu, dalam satuan waktu, frekuensi sama amplitudonya. Kalau kita lihat data itu, kita nggak ngerti. Tapi ternyata setelah diekstrak, ya, setelah disajikan visualisasinya, ternyata dia seperti ini. Ini ketika senar itu masih simpangan aslinya, ya. Lalu kemudian dia pelan-pelan dia akan turun. Ya, ini. Jadi makin panjang waktunya, ya, frekuensinya makin tinggi. Ini frekuensi. Jadi di sini 100 Hz, di sini 1000 sekian Hz. Ya kan? 1000 berarti sini 2000 gitu. Frekuensinya makin tinggi dan akhirnya kita sudah tidak bisa dengar. Ya kan? Ada batas ambang pendengaran manusia. Ketika frekuensinya sudah tinggi, kita sudah tidak bisa dengar. Kedua, amplitudonya sudah lemah. Ya. Sudah nggak ada suara, sudah tidak menggetarkan udara di sekitarnya. Gitu kan? Nah, terus senar itu punya bunyi, punya nada sebenarnya. Kalau kita petik satu, ada nadanya. Ada frekuensi, istilahnya frekuensi apa ya? Pitch-nya, frekuensi tune-nya. Ya, dia bunyi nada apa tuh? Nah,
Ini adalah frekuensi tune-nya. Ya, ini adalah frekuensi. Jadi senar itu bunyinya di frekuensi ini. Jadi kalau misalnya senar itu katakanlah bunyinya do, misalnya, maka ini adalah frekuensi untuk nada do. Ya, dia akan bunyi pertama kali dengan nada do. Kemudian mengecil sampai kemudian menghilang. Nah, ini kalau saya tidak salah ini namanya grafik harmonik. Ya, setiap ini kalau apa? Kalau ujung-ujung ini namanya envelope. Ya, ujung-ujung puncak-puncak ini digambar. Itu setiap alat musik, ya, setiap alat musik itu punya envelope yang khas. Ya, punya envelope yang khas ujung-ujungnya ini. Jadi dari situ sebenarnya bisa dikenali ini alat musik apa. Ya, kenapa? Karena dia punya envelope yang spesifik. Tiap alat musik cirinya sama, gitu. Kenapa? Kalau senar ya perilaku senar kan akan sama. Ya, cuma bedanya beda di pitch-nya, beda di frekuensi apa? Frekuensi tune-nya. Ya kan? Jadi kalau dia senarnya nada re, ya ini pasti frekuensi re gitu. Tapi kalau dia sama-sama gitar, itu biasanya envelope ini akan sama. Itu analisis dari data, frekuensi, dan amplitudo sebuah senar. Ya, kalau diteruskan ini bisa jadi pengenalan. Ini dasar untuk pengenalan suara. Ya, ini dasar untuk pengenalan suara. Nah, next lihat. Kalau yang ini sama dengan yang tadi nih. Tapi yang ini adalah suara manusia. Ya, visualisasinya beda. Ini hanya dipercantik saja, tapi sebenarnya grafiknya itu seperti ini sama. Ya, kedua bedanya ini satu not. Ya, ini bunyi dari satu not. Kalau ini adalah tuturan. Ya, tuturan. Ya, ini adalah tuturan. Jadi suara orang berbicara. Ya, ini female speakers, ini male speakers. Ini adalah suara perempuan, ini suara laki-laki dari 4 negara. Ya, orang Swedia, orang Denmark, orang Norwegia, orang Finland. Ternyata orang Denmark itu suara perempuannya lebih keras. Ya, itu. Nah, ini kalau kita lihat angka-angkanya, wow, angka frekuensi itu kan ratusan ratusan hertz ya. Kemudian ini per berapa detik tuturannya gitu. Oke. Nah, sama dengan alat musik, suara orang juga itu punya khas ya, envelope-nya juga khas. Jadi dari situ bisa dikenali ini suaranya siapa bahkan. Ya, termasuk ternyata suara perempuan itu seperti ini. Ya, suara laki-laki seperti ini. Lihat tune frekuensinya ya, frekuensi tune-nya ini lebih tinggi, ini suara laki-laki. Oke, ini contoh exploration chart. Nah, tadi saya katakan bisa saja exploration chart itu terdiri dari banyak chart. Ya, terdiri dari banyak chart. Contoh, ini. Ya, ini adalah prosesnya mengumpulkan data, kemudian dataset diolah sampai kemudian diproses. Ya, ini prosesnya. Nah, ini hasilnya. Ini contoh 2 chart. Mungkin ada banyak chart lagi, tapi 2 chart ini sebenarnya sama polanya, tapi berbeda. Bedanya apa? Bedanya data. Ya, perhatikan p-value di sini. Di sini ada p-value. Ini ada p-value. Ya, di sini ada HR, di sini ada HR. Nah, itulah yang kita sebut tadi, ada variabel yang dirubah. Ya, seandainya saya beri variabel ini, saya rubah nilainya, maka saya dapatkan seperti ini. Seandainya ini saya rubah nilainya, maka saya dapatkan seperti ini. Lihat, ini grafik yang hampir sama, tapi ada nilai variabelnya yang berbeda, maka dia dibandingkan dengan cara ini. Dan ini adalah data yang divisualkan. Oke? Ya, dari sini kan si peneliti itu bisa melakukan analisis. Oh, ini dibandingkan ini bagaimana?
Ya, ternyata grafiknya sama saja atau berbeda atau bagaimana. Ya, apakah ternyata ini merahnya lebih landai dibanding ini lebih tinggi dibanding ini, gitu ya. Nah, itu eksplorasi data. Ini exploration chart. Oke? Nah, ini udah cantik. Ini pakai program nih. Ya, saya websitenya lupa saya cantumkan, tapi ini adalah data, memang datanya 2003, tapi ini dibangun pakai, kalau tidak salah, pakai R, ya, bahasa pemrograman R. Ini adalah data cuaca pada kota New York pada tahun 2003. Ya, yang dia ukur adalah suhu, kelembaban, ya, sama curah hujan. Ya, suhu, tekanan udara, sama curah hujan. Nah, betul ini 2003, Januari, Februari, Maret, April, ya, kelihatan bahwa ini seperti simpulan, bukan, ini data. Ya, ada data di dalam bulan April itu ada 30 data di sini. Data per hari. Ya, ada 31 data per hari di sini di bulan Mei. Ya, jadi bukan cuma puncak-puncak di setiap bulannya. Ya, kalau di setiap bulannya berarti kan sudah diolah tuh, sudah di angka rata-rata gitu kan, rata-rata atau total gitu. Ya, tapi ini enggak, setiap hari ada datanya. Ya. Nah, ini exploration chart. Ya. Kemudian ini tadi termasuk terdiri dari beberapa chart. Ini beberapa chart nih yang menunjukkan hal yang sama sebenarnya dengan nilai yang berbeda-beda. Ya. Ini curah hujan, ya, ini curah hujan, precipitation. Nah, ada yang disebut dengan digital dashboard, dan digital dashboard itu masuk kategori exploration chart. Kenapa exploration chart? Karena real time. Ya, real time artinya datanya itu berubah sesuai dengan perubahan waktu. Jadi kalau kita lihat sekarang itu berbeda dengan tadi. Ya. Nah, itu pasti data yang divisualkan. Ya, itu pasti data yang divisualkan. Jadi exploration chart, digital dashboard itu masuk kategori exploration chart. Walaupun dia bentuknya seperti sebuah presentasi yang keren, ya, tapi dia masuk kategori exploration chart. Cirinya adalah real time, ya. Kemudian karena dia digital, ya, digital, lalu harus online, maka biasanya dia berbasis web. Ya, istilah dashboard itu kan seperti panel di mobil ya. Ketika Anda mengemudi, di depan ada dashboard. Di situ ada kecepatan, ada putaran mesin, ada jarak tempuh, ada bensin, ada indikator bensin, ada indikator suhu, ada indikator apa lagi gitu ya. Nah, itu dashboard. Ya, termasuk jam. Nah, sama ya, dia disebut dashboard karena di satu tampilan ada banyak indikator yang disajikan berdasarkan data real time. Jadi cirinya digital dashboard itu adalah real time. Real time artinya dia berubah setiap waktu, menyesuaikan. Kalau ada perubahan data itu langsung kita bisa ikuti, ya, bisa langsung lihat. Contohnya, ini, ya, mudah-mudahan ini segera berakhir ya. Saya berdoa mudah-mudahan website ini segera hilang gitu, ya, yang artinya dia sudah tidak diperlukan lagi. Ya, ini real time per hari. Ya, ini real time per hari berdasarkan laporan yang masuk. Jadi nggak selalu per hari. Kalau datanya masuk jam sekian, dia langsung update. Ya, nah ini adalah sejak awal COVID ini sudah online. Ya, John Hopkins University yang bikin. Dari awal sudah, ya, dan saya ini Indonesia, ya, data di Indonesia sudah menunjukkan penurunan, tapi entah kenapa ini bikin saya gregetan, ya, tidak goyang dari 5.000 per hari, 5.000 per hari, seperti sudah angka tetap gitu loh. Ya, padahal di sini menyenangkan, beberapa minggu lalu, berapa bulan lalu, awal-awal bulan puasa ya, ini sudah menurun drastis, tapi 2 minggu terakhir ini mencemaskan sih, ya, mencemaskan. Mudah-mudahan nggak malah naik, ya.
mudah-mudahan tidak malah naik, karena ini tidak goyang nih, 4.900, 4.800 tiba-tiba naik jadi 5.300 gitu. Ini fluktuasinya seperti itu. Saya selalu pantau ini, berharap bahwa ini segera meluncur lagi seperti ini. Nah, ini real time. Ya, saya kasih lihat websitenya ya. Saya kasih lihat websitenya. Mana key websitenya itu? Ini. Ya, ini real time dan ini sekarang, ini kondisi sekarang. Ya, ini Indonesia. Tapi memang untuk Indonesia datanya per hari. Saya nggak tahu kalau negara lain. Tapi setiap ada update, ini update juga nih. Ya, sekarang top itu adalah masih Amerika Serikat. Ya, tapi yang jadi pembicaraan sekarang adalah India. India itu menganggap bahwa COVID di negaranya sudah akan berakhir. Lalu mereka melakukan melonggarkan protokol kesehatan, ya, dan tunggu, ini belum berubah. Nah ini, ya, ini India, lihat, ya. Setelah angkanya turun, ya, mereka kemudian jadi longgar. Nah, saya khawatir Indonesia seperti ini. Kita sekarang ada di leher ini, ya. Kalau dibandingkan dengan India, kita seperti ada di posisi ini. Maka kita harus berdoa dan berusaha supaya tidak terjadi seperti ini. Ini yang terjadi di India. Ya, lihat puncaknya dia tahun lalu itu segini dan kemarin segini. Ya, itu yang tadi saya bilang, saya pantau terus, ya, mencemaskan. Indonesia masih masuk 20, jadi 20 negara tertinggi. Jadi kalau kita cari di sini itu Indonesia kalau tidak salah 18. Mana ya tadi Indonesia? Ini. Ya, ini Indonesia. Lihat, ini yang sempat posisinya India di sini, terus tiba-tiba melonjak. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita lengah, ya, mudah-mudahan tidak. Ini belum kan? Oh, nah ini dia, ya. Ini lihat, ini hampir rata, ya, hampir rata. Kalau kita lengah dan tidak berhati-hati, kemudian kendor, ya, prokesnya kendor, maka ini bisa saja kembali naik, ya. Mari kita sama-sama menjaga. Nah, ini exploration chart, ya, dalam bentuk digital dashboard, ya. Kebanyakan yang Anda kumpul itu karena kata kunci pencariannya pakai kata exploration, ya, dapatnya eksplorasi tambang emas, eksplorasi batu bara, eksplorasi minyak. Ya, jangan pakai kata exploration. Oke? Ini, ya, ini adalah Google Analytics. Ya, ini adalah Google Analytics yang memantau aktivitas website kita. Ya, www.karisma.cid ternyata masih cukup aktif, ya, walaupun angkanya tidak terlalu menarik, ya, tapi masih dibaca orang lah. Ya, ini kemarin, ini hari ini, 26 ya hari ini ya. Ya, artinya website kita masih dibaca orang walaupun tidak terlalu ramai. Mungkin kalau Anda punya situs e-commerce yang jualan, ya, tiap hari orang butuh barang itu, angkanya mungkin tinggi-tinggi. Tapi kan tidak setiap hari orang cari kampus, ya kan? Sehingga angka ini masih, ya, lumayan. Ya, nah ini dipantau per jam. Ini setiap ini real time. Jadi tiap kali ada nambah, ya. Ini waktu saya screenshot nggak ada yang lagi baca. Ini 0 karena memang lagi nggak ada yang akses, ya. Tapi kalau lagi ada yang akses, maka angka ini otomatis akan menunjukkan berapa jumlah yang lagi akses sekarang. Ya, gitu. Nah, ini real time. Ya, banyak sebenarnya datanya di sini. Ya, saya tampilkan lagi. Ini. Ya, ini banyak informasinya nih. Ini digital dashboard. Ya, ini visualisasi dari kondisi website kita. Ya,
berapa yang akses dari desktop, berapa yang akses dari mobile, berapa yang akses dari tablet, itu kebaca di sini semua. Ya, ternyata orang lebih banyak pakai komputer, ya, yang akses website kita tuh lebih banyak yang pakai komputer daripada yang pakai handphone. Ya, itu. Kemudian ini, ya, ini tiap hari, tiap jam. Jadi kita bisa lihat ternyata pembaca website www.karisma.cid itu umumnya membacanya dari jam 10 sampai jam 12. Ya, jam 10 pagi sampai jam 12 siang gitu. Itu dari data akses website kita ditampilkan seperti ini. Ya. Kemudian ini dari hari ya. Ini tiap hari ternyata lebih banyak dibaca antara jam 9 ya sampai jam 12. Kemudian warnanya menunjukkan ini tingkatnya lebih banyak daripada yang muda. Ya, yang abu-abu mungkin 0. Ya, kemudian jam 10 malam ternyata banyak yang baca. Oke, lalu demografi. Indonesia pasti orang bacanya dari Indonesia kebanyakan, kemudian beberapa dari luar Indonesia. Ya. Ini adalah exploration chart. Data sebenarnya yang langsung divisualkan. Ya. Oke, lihat ini sampai session duration. Jadi orang mengakses situs kita, ya ternyata hanya rata-rata 43 second, ya 43 second. Jadi setelah 43 detik dia tinggalkan. Berarti ada yang salah di dalam desain kita. Ya, bounce rate 70%, ini tinggi. Masuk kemudian tinggalkan. Oke. Nah, dari sini kita bisa membaca kondisi-kondisi berdasarkan data yang dicatat. Ya, kebetulan Google Analytics itu menyimpan, mendeteksi berapa akses ke website kita, www.karisma.cid, dan divisualkan seperti ini. Ini exploration chart berbentuk digital dashboard. Oke? Ini. Oh, ini yang tadi, ya. Yang tadi, ini website juga, ada website. Anda bisa lihat di sini, idtradingview.com/chart, ya. Saya buka ya. Tunggu. Buka nggak tuh? Saya ambil dulu ya. Saya ambil dari ini. Saya buka di mana? Tidak terbuka. Nah, ini dia. Oke, siapa tahu di antara Anda ada yang trader, ya, trader jual beli valuta asing, jual beli saham. Ini salah satu situs yang umumnya situs-situs untuk trading itu menyediakan digital dashboard seperti ini. Karena apa? Karena perubahan itu harus dipantau real time. Dan itu adalah data yang divisualkan. Ya, koneksi saya lambat. Ini. Ya, ini real time. Ini nggak tahu ada MI-nya dari mana. Saya belum telusuri kenapa dia bisa punya data MI, padahal kita masih ada di bulan April. Tapi kalau perkiraan saya ini prediksi berdasarkan tahun kemarin. Perkiraan ya, saya belum ini. Tapi ini adalah exploration chart.
Ya, intinya saya mau tunjukkan ini adalah exploration chart. Ya, mereka punya data ya dari sumber-sumber exchange yang ada, kemudian mereka visualkan dan ini bisa kita lakukan analisis ya. Ini dari tadi ngiklan terus nih dia suruh kita daftar. Ya. Kita bisa menganalisis berapa berapa valuta asing ya, valuta asing. Ada selain valuta asing ada trading yang lain ya. Dan itu mungkin pergerakannya lebih kencang ya berubahnya. Siapa tahu di antara Anda ada yang sudah aktif dengan trading saham ya, barangkali sudah biasa dengan grafik ini. Oke, anyway, ini adalah exploration chart. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini, itu yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. Kalau ada yang mau tanya silakan. Halo, masih ada mahasiswanya? Tidak ada mahasiswanya atau tidak ada pertanyaan nih? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira itu dulu yang bisa kita bahas hari ini. Tunggu, ada yang chat. Oh, tidak ada. Tidak ada pertanyaan, Helen. Oke, kalau tidak ada, ya sudah. Ya. Itu yang bisa kita bahas hari ini. Ya, insya Allah besok kita ketemu di kelas praktikumnya. Ya, untuk tugas masih ya exploration chart ya. Anda coba pelajari exploration chart-nya ya, dan kemudian coba dibahas. Yang Anda bahas itu jangan terlalu banyak tentang ini datanya apa gitu ya. Jangan bilang bulan sekian angkanya sekian, bulan sekian angkanya sekian. Itu Anda perlu lagi ya. Kalau mesti dijelaskan seperti itu, tidak ada gunanya chart itu. Ya, tanpa kalian jelaskan seperti itu juga, saya bisa baca kok. Ya, kita bisa, walaupun ini misalnya bukan hal yang familiar, ya, walaupun ini misalnya bukan hal yang familiar untuk saya nggak ngerti soal ini, tapi dengan membaca grafik ini saya bisa tahu kok. Ya kan? Saya bisa tahu kapan dia naik, kapan dia datar, kapan dia turun gitu. Ya, habis itu saya cari ada kejadian apa di tanggal ini sehingga dia drop seperti ini misalnya. Ya kan? Jadi bukan itu yang Anda jelaskan. Ya, nggak usah sebutkan tahun sekian, bulan sekian, angkanya sekian, bulan sekian, angkanya sekian. Kan itu kelihatan di sini. Ya, itu kan kelihatan. Saya lihat rata-rata seperti itu. Ya, di ulasannya di email itu panjang banget karena saya syaratkan minimal berapa ratus kata kan. Ya, terus dipanjang-panjangin dengan menjelaskan tentang angka-angkanya. Nggak perlu. Justru kita menggunakan chart supaya tidak perlu ada penjelasan panjang-panjang seperti itu. Ya, so berhenti pakai seperti itu. Anda jelaskan saja bagaimana ini chart ceritanya tentang apa, cukup. Ya, kemudian kalau misalnya saya minta exploration chart, Anda jelaskan kenapa ini exploration chart, gitu kan? Ini datanya cerita tentang apa, sumber datanya dari mana, proses pengumpulan, kalau ada penjelasan tentang proses pengumpulan dan analisisnya itu juga oke. Tapi tidak usah lagi dijelaskan, Februari tanggal sekian, Februari tanggal sekian. Itu kan, itu gunanya chart itu untuk baca itu kok. Ya, oke? Jadi yang saya mau lihat adalah, Anda jelaskan, misalnya Anda pilih chart ini, kenapa dia exploration chart? Ini menggambarkan data apa? Datanya dari mana? Ya, oke? Jadi bukan lagi bilang, ini menarik, ini saya suka. Ya, siapa nih? Saya Pak, saya mau tanya tentang itu tugas yang deskripsi. Itu kita kerja di Google Docs yang baru atau bagaimana Pak? Apanya? Untuk apanya?
kita taruh itu deskripsinya di Google Docs baru atau di Google Docs-nya temannya kita? Oh tidak, sudah ada formulirnya saya siapkan. Ah iya Pak. Ya, masuk lagi ke penugasan itu, ya. Di situ ada kau tinggal klik, tinggal baca kembali tinggal lihat apa yang ditulis oleh temanmu dan jawab pertanyaanku. Ada berapa pertanyaan di situ? Ada 6 apa 5 ya? Ya. Jadi pertanyaan saya itu adalah untuk menjawab pertanyaan saya, kamu harus mereview, kamu harus melihat. Jadi saya memandu kamu untuk mereview. Jadi ada pertanyaan yang saya ajukan, kamu harus lihat apakah punya temanmu itu masuk dalam kategori mana dari pertanyaan saya. Tinggal milih juga ya pilihan 1, 2, 3, bukan ABC karena tinggal centangan. Ya, dia masuk kategori yang mana? Misalnya ada 4 pilihan, ya, ada 4 pilihan. Ah, ini masuk pilihan yang ini. Oke, Anda centang yang itu. Gitu. Ya, jadi reviewnya itu di website yang sudah saya siapkan. Ya, tetap ada. Makasih Pak. Oke. Ya, ada lagi. Pak, Ya, yang tugas mingguan tetap minimal 300 kata. iya tetap. Itu supaya kamu tidak asal tulis. Nah, Oh iya Pak, makasih Pak. kalau kemarin-kemarin saya tidak batasi di kelas-kelas yang lalu ya, bukan kelas ini. Saya tidak batasi isinya cuman grafiknya menarik, udah titik. Walah, ini apa yang mau dicerita? Ya, jadi saya wajibkan minimal 300 kata. Tapi jangan menjelaskan tentang angka-angkanya ya, karena angkanya sudah terbaca di grafik. Ya. Iya Pak, makasih Ada Pak. lagi? Oke, makasih. Silakan, ada lagi? Oke, kalau tidak ada barangkali itu yang bisa kita bahas untuk konteks exploration chart. Ya, saya kira cukup. Ya, nanti kita ketemu besok dengan praktikum. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya hari ini. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih.